ada di Bandung. Yes, oke. Maksudnya itu platnya ya. Karena dalam keuangan daerah yang menjadi objek utama APBD, di mana dalam APBD sudah memuat penerimaan belanja maupun pembiayaan. Oke. Arfandi itu dari Sarah Hafizo. Arfandi, APBD merupakan dasar mengelola keuangan daerah. Yes. Shana Nisrina, karena kan PKD adalah pengelolaan keuangan daerah, Pak. Jadi yang dibahas adalah APBD dan itu adalah hal utama dalam keuangan daerah. Oke, ini masih semakna nih dengan yang lain, tapi dengan bahasa lain. Ini saya senang dengan teman-teman dengan jawaban-jawaban teman-teman. Kenapa? Saya tuh dalam tanda kutip muak dengan jawaban per definisi. Ya, maksudnya botol itu apa sih? Botol adalah sebuah benda yang terbuat dari kaca. Itu kan nggak hidup gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman menggunakan kalimat sendiri, tapi ternyata isinya mirip-mirip, itu saya senang gitu ya. Karena artinya memahami, bukan hanya menghafal. Andi Syafa, karena yang dikelola dalam PKD adalah APBD. Apakah benar? Nanti kita periksa ya. Alvina, karena APBD merupakan ruang lingkup dan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Yes, setuju Alvina. Nanti kita bahas lebih dalam. Dan ini memperjelas yang lain ya. Kalau Ellen cuma mengatakan ada dalam lingkup, berarti kan ada dalam lingkup itu kan maksudnya bagian ya, Alvina ya. Jos, bagus. Ya, Elizabeth Laura, karena APBD merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah. Oke, ya wujud. Afifah Maulida, karena dalam pembentukan APBD merupakan proses pengelolaan keuangan daerah. Pembentukannya saja kah atau seluruhnya? Pelaksanaannya enggak dong berarti ya. Larasati Hamidah, karena APBD merupakan objek utama. Oke, ini sama kayak si siapa tadi, objek tadi yang bilang objek tadi siapa? Objek ya, bukan subjek ya, apalagi predikat ya. Atau jangan-jangan dia keterangan waktu ya. Laude, karena keuangan daerah dikelola melalui mekanisme APBD. Nah, nanti ini mitos yang perlu kita luruskan. Ya. Afifah Nurul Fadilah, karena pengelolaan APBD diwujudkan dalam bentuk APBD. Oke, ini kurang subjeknya ya. Emang yang mengelola keuangan daerah siapa gitu kan ya? Karena ruang lingkup ini Fatia nih, ini bagus nih. Karena ruang lingkup PKD utamanya ada di APBD. Ya, itu belum selesai kalimatnya. Harusnya ada lanjutan lagi. Ini kan sama seperti beberapa teman yang lain yang mengatakan bahwa utamanya PKD adalah APBD itu ya. Ya, itu nanti ada keterangannya tuh. Menurut siapa gitu ya. Nanti kita bahas insya Allah. Iqbal masih sama nih, lingkup dan dibahas ya. Devi, ya sekarang saya bener nih manggilnya ya, Devi ya. Bukan Dora, bukan Monik, bukan Yani ya. Izin menjawab, tidak diizinkan. Ya, emang kamu nak BC ya, Pak? Karena lingkup keuangan daerah adalah APBD, nggak apa-apa nih pakai izin-izinan, nggak apa-apa anak tentara nih kayaknya nih. Karena lingkup keuangan daerah adalah APBD dalam pembentukan apa ini? Pembentukan APBD terdapat proses pengelolaan keuangan daerah. Kok sama mirip yang tadi ya? Oke, karena APBD Alvira, ya karena APBD merupakan ruang lingkup dari PKD. Erlita, karena pembahasan keuangan daerah dalam lingkup yang dibahas juga daerah. Oke, ini Adam mau balas saya nih ya, mau pakai spoiler dia. Ya udah, tak lompatin dulu aja. Males aku ngekliknya ya. Lompat dulu. Bintang Azahra. Karena namanya PKD, Pak, jadi dominan membahas APBD. Kalau PKN, berarti yang dibahas APBN. Jos, bintang benar ya. Hafid Redo, karena kalau membahas APBN itu masuk dalam PKN. Pak, tadi ya. Aku belum baca Hafid Redo, udah mirip ya. Putri Mulan, karena APBD merupakan bagian dari keuangan. Venda, APBD merupakan satu bagian. Rafli, karena ruang lingkup. Oke, sekarang baru tak buka punya ada nih. Karena dalam konteks PKD terfokus pada APBD. Berarti kalau terblur apa ya? Nanti kita bahas nih. Oke ya, saya tutup dulu ya teman-teman ya. Teman-teman, kalau kita bicara keuangan daerah, itu isinya tidak hanya APBD sebenarnya. Jadi gini ya, keuangan daerah tidak sama dengan APBD. Kalau dikatakan APBD adalah fokus atau bagian atau termasuk atau apalagi ya pokok ya dari keuangan daerah, saya setuju ya. Itu maksudnya orang akan setuju. Ya, tapi keuangan daerah tidak sama dengan APBD. Apa buktinya? Ya, karena ya
Ini salah satu bukti aja ya. Bukti yang lain kamu bisa cari. Karena total PDRB tidak sama dengan total APBD. Apa itu PDRB? PDRB produk domestik regional bruto, atau ya, atau kalau bahasa Inggrisnya GDP, regional GDP, gross domestic product, ya, atau ya, bukan atau lagi ya, indikator ini mewakili apa yang namanya dengan ekonomi daerah, ya, atau keuangan ya, ekonomi daerah. Jadi ekonomi daerah itu ya seluruh, kan gini ya, kalau Anda buka PDRB adalah gitu kan, PDRB adalah seluruh aktivitas ekonomi di suatu daerah, ya. Maka teman-teman, ya, ada yang masih ingat ini nggak? Ada yang masih ingat persamaan makroekonomi nggak? Masih. Gimana itu persamaannya? Y sama dengan C tambah I tambah G tambah itu aja Pak. NX itu apa? Neto ya? Ya, ekspor. Neto ekspor. Oke, ya. Maka teman-teman, kalau kita bicara keuangan daerah, tentu ya isinya itu. Tentu ya, keuangan daerah dalam arti umum yaitu ekonomi daerah, ya. Tentu hasilnya adalah seperti ini. Kalau kita bikin apa namanya? Kalau kita bikin diagramnya, ya, persamaan tadi kita masukkan dalam diagram dong ya, bahwa keuangan daerah itu isinya ada APBD atau belanja pemerintah, government ya. Kemudian ada I itu apa? Investasi. Siapa yang melakukan investasi? Siapa yang melakukan investasi? Swasta. Swasta. Ya. Lalu ada C itu apa C? Konsumsi. Siapa yang melakukan konsumsi? Masyarakat di daerah. Rumah tangga atau household, ya, household. Nah, net ekspor impor itu kan nganu ya, kalau net ekspor impor itu kan apa namanya, mutasi, apa istilahnya ya, mutasi atau mobilitas atau pergerakan sumber daya finansial lah, dari dan keluar gitu ya. Jadi pelakunya ya semua orang ini kan, si CIG ini. Nah, itu melakukan net ekspor itu. Lalu di dalamnya ada juga apa namanya, sektor yang tidak terbaca oleh indikator resmi, namanya sektor informal, ya, atau ada yang mengatakan istilahnya adalah shadow economy. Nah, saya itu kan biasanya bicara yang kembang-kembangnya dulu baru intinya ya. Ya sudah, tak ceritain dulu. Kembang-kembangnya dulu. Jadi saya bukan bicara APBD government-nya dulu nih, saya malah ngomongin shadow economy-nya dulu ya. Saya pernah tanya ke seorang doktor di UI ya, Pak Dedi Nurdiawan, yang kemarin sempat ngisi kuliah umum di PKN STAN waktu masih luring, waktu luring ya, waktu offline. Saya tanya tuh, Pak, kok Indonesia tuh kok tahan ya sama resesi ya? Amerika itu Pak, kalau ada resesi 1920, 1940, ya dia hampir setiap 10 atau 20 tahun sekali resesi tuh Amerika tuh. Karena ekonominya kan bubble kan, ekonomi riba kan. Meletus lah ekonominya, balik reset lagi. Ya, dia jawabnya ya karena sektor informalnya Indonesia kuat, Mas. Jadi walaupun Indonesia di atas kertas pertumbuhan ekonominya 5%, 6% gitu ya. Di atas kertas apa namanya, pendapatan per kapitanya sekian belas ribu dolar per tahun. Tapi kalau ada resesi, kita tahan, Mas. Karena sektor informal kita besar. Ya, atau ya dalam kata lain banyak sektor yang tidak tercatat lah oleh pemerintah, ya seperti mbok-mbok yang di jalan jualan gitu ya, terus di kelas